Ngerti nalar ini? Sehingga kalau ada orang bilang saya duduk di kursi, Allah bersama atas aras, jangan dipikirkan, tak sama duduk kita dengan Allah. Dia bicara di awal saja sudah menyamakan. Sudah itu dibantahnya kita dibilang jangan dipikirkan. Dia ketika bicara dia pandai berpikir. Makanya kalimat macam ni ulama ahlu sunnah mengamuk dengan orang macam ni. Kenapa? Main-main dengan kata. Ini cuma main-main kata saja nih. Maka aneh Wahabi itu ketika jangan dipikirkan, jangan disamakan dengan makhluk. Dia sendiri ketika bicara sudah menyamakan dengan makhluk. Sebelum orang memahami, dia sendiri ketika bicara sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Sepakat nggak Pak? Kan kalimatnya sama, cuma bermain berkilah, ngeles kata orang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di tanah paling baik di dunia, tanah wakaf. Karena tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan. Ini tanah akan kekal abadi sampai hari kiamat. Orang baik bersama orang baik, Ustaz Al-Naf, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bagaimana kita meneruskan kebaikan ini? Karena hanya sekedar tanah ini hilang. Maka kita mau di atas tanah ini ada bangunan. Alhamdulillah sudah jalan. Insya Allah tidak ada halangan. Bulan Juli 2023 sudah bisa menampung siswa. Dan kita mau selesaikan ini. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada untuk menyelesaikan pembangunan preschool, TK, PAUD, anak-anak calon pemimpin masa depan dididik di sini. Programnya simpel saja. Tamat TK, hafal juz amma. Bisa baca Quran, hafal, bisa jadi imam. Paling tidak untuk dirinya, untuk keluarganya. Mari kita support melalui donasi Bank Syariah Indonesia. Nomornya mudah mengingatnya, 6-nya 9 kali. 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, para sahabat, mitra dakwah di pinggiran Kota Pekanbaru. Kita berjumpa kembali dalam halaqah istimewa, halaqah khusus setiap bulan bagi para pegiat dakwah di pinggir Kota Pekanbaru, terkhusus wilayah Rumbai dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita istiqamah dan selalu dikuatkan oleh Allah dalam beramal, menguatkan gerakan dan terus berkontribusi untuk umat, insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita semua patut untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami dari Yayasan Wakaf Umat mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Pesantren Nurul Azhar dalam agenda bulanan halaqah khusus bagi pegiat dakwah. Jadi para ustaz, para ustazah, kalau ada kawan-kawan kita dia sekedar ingin ikut saja, dia bukan anggota komunitas tapi sekedar ingin ikut, silakan juga untuk bergabung. Karena kita menyampaikan ilmu untuk 1 orang dengan 100 orang sama saja. Itu juga akan kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya luas dan semakin banyak kawan-kawan kita yang bisa seirama bergerak dengan kita dalam menghidupkan dakwah di daerah kita, tempat tinggal masing-masing minimal. Baik, para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan saya kajian akidah. Kita lanjutkan kitab Aqidatul Awam di halaman 21. Betul Ustaz ya? Ya Ustaz, halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwal fi sifatillahi ta'ala.
Kita sudah melewati muqaddimah, maka masuk kepada isi pembahasan kitab. Pembahasan pertama membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahas sifat Allah? Karena Al-Quran menjelaskan sifat Allah, hadis Nabi menjelaskan sifat Allah, dan kita tidak bisa melihat Allah dengan kasat mata kita, sehingga tidak tahu bagaimana bentuk Allah secara kasat mata gitu. Maka yang bisa kita kaji sifat-sifat Allah. Dari mana sifat ini? Penjelasannya dari Al-Quran, penjelasannya dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dari Al-Quran dan Sunnah? Karena hanya itu berita yang bisa menjelaskan tentang Allah. Selain itu bagaimana mau menjelaskan? Sementara yang lain nggak tahu. Yang tahulah yang bisa menjelaskan. Maka Bapak Ibu, para ustadz ustazah, kalau kita di masyarakat ada masalah, yang bertanya nggak tahu, yang menjawab juga nggak paham, jangan paksakan menjawab. Bila perlu ada masalah, ajak ke pengajian ini, di sini kita bertanya. Lalu nanti biar yang tahu untuk menjawab. Dan kita sering kalau ada sakit di badan karena bengkak, kata kita, oh ini kemarin mungkin gigit ulat. Kita yang satu, oh mungkin ini karena alergi air. Padahal sebenarnya masalahnya darahnya tersumbat. Karena darah tersumbat maka terjadi pembengkakan. Karena kita tidak tahu, 100 orang menilai semuanya asumsi semua. Tapi begitu datang ke dokter, oh ini masalah sederhana, obatnya banyak minum air putih saja, selesai masalah. Kenapa begitu? Karena yang tahu. Tapi yang tak tahu, beribu pun obat dibawa tak akan menyelesaikan masalah. Nah, jadi kenapa kita sifat Allah ini dari Al-Quran dan hadis? Karena hanya itu berita yang bisa menceritakan tentang Allah. Kita bagaimana menceritakan yang kita nggak tahu? Tahunya dari mana? Dari Allah dan Rasul. Maka ketika menjelaskan sifat Allah, dalil pertamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Quran dan Sunnah tentang Allah? Itulah yang kita katakan, itulah yang kita yakini. Namun nanti dalam mengenal maksud Al-Quran dan Sunnah baru ada berapa sumber informasinya atau alat untuk mengenalinya. Nah, sehingga di sini ada al-wajibu fi haqqillahi ta'ala. Ada sifat wajib bagi Allah. Al-jaizu fi haqqihi ta'ala, ada sifat jaiz. Al-mustahilu fi haqqihi ta'ala, mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud tiga istilah ini? Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Saya akan bahas. Silakan amati papan tulis, saya akan jelaskan menggunakan media ini supaya agak mudah memetakan. Poin pertama, ilmu. Kita tahu sesuatu. Bagaimana saya tahu sesuatu? Bahwa Ustaz Kurniawan laki-laki, beliau ganteng, ustazah perempuan dan cantik. Bagaimana saya tahu? Saya lihat. Oh, anak itu bagus suaranya. Bagaimana tahu? Dengar. Sehingga ilmu kita sumbernya satu adalah indrawi kita. Nikmat makan di sini. Karena apa? Dikecap, dicoba, dirasa oleh indera kita. Dingin betul lah pagi ini. Kenapa? Terasa indera kita. Sehingga kita yakin sesuatu itu karena indera kita yang merespon. Dia tak bisa ditangkap oleh indera karena dia jauh. Karena dia tak berada di kasat mata kita. Maka khabar. Bahasa kitanya berita. Ustaz, ustazah sudah pernah ke Bukit Tinggi semuanya? Sudah? Ada yang belum pernah? Ke Bukit Tinggi? Sudah semua? Sudah lah, anggap sudah ya. Atau kalau ada yang belum, jika orang cerita di Bukit Tinggi ada jam gadang, percaya tidak? Percaya tidak? Kenapa? Karena semua orang kalau ke Bukit Tinggi ceritanya main ke jam gadang. Ceritanya di Bukit Tinggi ada jam gadang. Maka berita bila dia valid, tak mungkin orang bohong. Oh, yakin kita, betul ini. Sekarang lah, kalau ada orang cerita bahwa di Palas dekat TPU, dekat di Jalan Tengku Mahmud ada pesantren Nurul Azhar. Setiap orang cerita ada pesantren Nurul Azhar. Percaya nggak orang itu?
Percaya, kenapa? Setiap orang cerita ada pesantren Nurul Azhar. Dan kalaupun dia tengok ke sini, nampak dia bangunan, ada pesantren Nurul Azhar. Dari mana sumbernya? Berita. Maka berita kalau valid, kita percaya, yakin dengan berita itu. Jadi pertama, indera kita langsung, apa saja indera kita merasakan sesuatu, merespon sesuatu, yakin kita. Jika indera kita tidak bisa langsung, berita. Kan sesuatu itu kan bisa langsung, bisa tak langsung kan. Kita dapat informasi sesuatu langsung atau tak langsung. Kalau langsung indera kita, tak langsung berita, informasi, kabar sampai kepada kita. Lalu ada yang ketiga, berita tak sampai. Kemudian indera kita nggak bisa. Apa? Yang ketiga adalah dengan nalar. Hukum-hukum akal berpikir logis. Orang kalau tanya, Ustaz Al-Naf itu ada kampungnya tidak? Pasti bilang ada kampungnya. Tidak mungkin orang hidup tapi tak berkampung. Ada orang macam itu. Ustaz Al-Naf itu ada bapak atau ibu tidak? Pasti ada. Karena kita tahu tak ada orang kecuali dia punya bapak dan ibu. Kalau ada kasus 1-2 seperti Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Syis, itu adalah khariqunul adah, bukan kebiasaan. Jadi Ustaz Al-Naf itu punya anak atau istri itu tidak. Itu hukum akal berpikir. Oh, Ustaz ini kemarin rasanya saya tengok gendong-gendong anak kecil lah. Maka orang ketika bertanya, dia punya istri atau tidak? Jawabannya 3. Pasti punya istri, punya anak. 2, pasti tidak punya istri, tidak punya anak. 3, bisa punya istri, bisa punya anak. Dan bisa tidak. Sepakat? Tidak lebih dari itu. Makanya sumber kita kalau indra, tidak indra, kabar. Kalau tidak, nalar. Kalau ada orang bilang bahwa Bapak Ustadz Al-Naf itu kalau kita tengok dari usia pasti lebih tua dibanding dia. Sepakat nggak? Karena tidak masuk akal. Ada bapak seumur dengan anaknya, atau bapak kecil dari anaknya, kecuali bapak angkat, atau bapak tiri, atau bapak jadi-jadian. Tapi kalau bapak kandung pasti tua dibanding anaknya. Sepakat tidak? Sepakat. Itu nggak bisa dengan berita, tapi faktanya dari nalar berpikir. Jadi para ustadz, ustazah, siapapun orang berilmu, dapat ilmu, pasti sumber ilmu dia satu di antara 3 ini. Nggak lebih dari itu. Oh Ustaz, kami penelitian. Penelitian itu dari mana? Kalau tidak nalar dia, indera dia. Nggak ada yang lain. Maka kita kalau indera melihat Allah, mendengar Allah langsung, nggak bisa kita. Sepakat? Kalau kabar bisa. Al-Quran, hadis. Cuma masalahnya Al-Quran dan hadis ini ilmu kita sampai atau tidak, mampu kita atau tidak, sehingga kita bisa main di ranah ini. Cuma masalahnya ya sama lah macam durian itu, dia masak mau diambil penggalannya tidak sampai. Kalau penggalan tidak sampai, durian tidak jatuh. Yang salah durian apa penggalan? Paham maksud saya? Maka kita ada kabar, tapi memahami kabar ilmunya tak cukup. Maka kadang-kadang benar, kadang-kadang tak benar. Sehingga ada orang tak punya ilmunya memaksakan dengan kabar diinteraksi, akhirnya dia tersalah. Lalu kalau nalar bagaimana? Nalar ini semua orang sama berpikirnya, enggak beda. Orang beragama, orang tak beragama pasti berpikirnya seperti yang saya sampaikan tadi. Contoh tadi lah, Ustaz Al-Naf ada anak atau tidak? Jawabannya 1 di antara 3. Pasti punya anak, pasti tak punya anak, bisa punya anak, bisa tak punya anak. Tak lebih dari itu. Sepakat gak, Bu? Kalau ditanya, tadi suami saya pesan tolong nanti kambing kita keluarkan dari kandang. Apa jawaban kita? Pasti dia buka, pasti tidak, bisa dibukanya, bisa tidak. Termasuk kita berdoa, doa saya dikabulkan Allah atau tidak? Pasti dikabulkan, pasti tidak dikabulkan, bisa dikabulkan, bisa tidak. Betul? Tak ada lebih dari itu. Maka
ada ilmu berasal medianya kita yakin karena indera kita yang merespon, dapat kabar atau nalar kita. Nalar ini seperti yang saya contohkan 3 tadi, ada yang pasti iya kata bahasa mudahnya, ada yang pasti tidak, ada yang bisa iya, bisa tidak. 3 pembagian. Pasti iya ini dalam ilmu akidah, konsep hukum akal namanya wajib. Kalau pasti tidak, mustahil. Bisa iya, bisa tidak, jaiz. Saya ulang. Pasti iya, wajib. Pasti tidak, mustahil. Bisa iya, bisa tidak, jaiz. Kak, mohon maaf tutup aja pintu. Ki, minta tolong tutup pintu Ki, biar ada yang nggak keluar. Tutup aja pintu yang itu. Ya, nanti yang masuk bisa buka. Ya. Biar ibunya tidak risau. Ya. Jadi nalar kita pasti begitu. Nanti kita Ustaz Kurniawan makan nggak setelah acara ini? Pasti iya, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Kalau khabar gitu ya, terbagi 3 juga. Kenapa Pak? Kalau khabar terbagi 3. Khabar ini banyak bagian nanti. Ada melalui berapa orang meriwayatkan sehingga ada mutawatir, ada ahad. Ada nanti sahih, ada dhaif, ada hasan. Banyak, ditengok dari beberapa sisi. Ada ma'mul bihi, ada ghairu ma'mul bihi. Ada yang diamalkan, ada yang tak diamalkan. Karena ranah kita tidak di sini, ini ranah hadis nih. Luas kajian dalam hadis nih, mustalah hadis. Karena ranah kita tak di sini, saya tidak bahas banyak di sini. Tapi saya ingin menggambarkan sumber ilmu itu masuknya dari 3 sumber ini. Ini kanalnya. Kita sedang bicara di ranah ini. Kenapa ranah ini dibicarakan oleh muallif? Ini yang paling mudah. Ini yang bisa semua orang. Orang beragama, tak beragama, ini nalarnya sama. Cara berpikirnya sama. Orang awam dengan orang mujtahid yang ilmunya dalam, itu nalarnya sama. Nggak akan berubah nalarnya. Paham? Jadi kenapa disebutkan ada wajib fi haqqihi ta'ala, ada mustahil, ada jaiz? Ini dia. Ini skemanya. Kan ilmu tentang mengenal sifat Allah tadi. Kalau kita jelaskan lebih lanjut, pengkajian kita pertama ini namanya tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Atau ilmu kita, pengetahuan kita tentang Allah. Dari mana kita mengetahui Allah? Dari sifatnya. Bagaimana kita mengenal sifat Allah? Mungkin dari indera, mungkin dari khabar, mungkin dari nalar. Maka kita ambil ranah nalar ini dulu. Sebab apa? Semua orang bisa. Kalau khabar, ini orang-orang yang alim mutabahir saja, ilmunya luasnya bisa. Kalau indera, semuanya tak bisa. Paham sampai di sini? Kenapa ada al-wajib fi haqqihi ta'ala, ada al-mustahilu fi haqqihi ta'ala, ada al-jaizu fi haqqihi ta'ala. Begitu penjelasannya. Ada pertanyaan? Ustaz, ada pertanyaan? Nyambung? Ustazah nyambung? Oke. Saya lanjut. Al-wajibu fi haqqihi ta'ala. Kita fokus pada satu di antara 3 tadi, tentang yang wajib, sifat yang pasti pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nazim rahimahullah, berkata Imam An-Nazim yang membuat nazam ini, Imam As-Sayyid Al-Marzuki. Apa kata beliau? Wa ba'du, setelah menjelaskan muqaddimah kenapa beliau menulis kitab ini, lalu kenapa dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Nabi. Fa'lam, ketahuilah oleh kalian dengan ilmu yang yakin, biwujubil ma'rifah, dengan kewajiban ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min wajibin lillahi 20 sifah. Di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Saya ulang, kalimatnya jelas. Di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Maknanya sifat Allah tak terbatas 20. Menggunakan kalimat min dalam bahasa Arab litab'id, menunjukkan sebagian. Artinya sifat wajib bagi Allah bisa sangat banyak, tapi di antara yang banyak itu 20
20 inilah yang kita jelaskan dengan rinci satu persatu. Mana yang 20 itu? Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu pasti bersifat mawjud, ada. Qadimun bersifat qidam, baqi bersifat baqa, mukhalifun lil khalqi bil itlaq, berbeda dengan makhluk dengan secara mutlak, mukhalafatuhu lil hawadith. Wa qa'imun qiyamuhu bi nafsihi wa ghani, wa qa'imun wa ghani itu sama, qiyamuhu bi nafsihi. Wa wahidun wahdaniyah, wahai sifat hayah. Qadirun bersifat qudrah, muridun bersifat iradah, alimun bersifat ilmu, bikulli syai' mengetahui segala sesuatu. Sami'unil basir wal mutakallim, Allah bersifat sama', basar, bersifat kalam. Lahu sifatun sab'atun tantazim, Allah subhanahu wa ta'ala punya 7 sifat yang tantazim, yang sudah terurut dengan jelas, yang sudah terunut dengan pasti, dengan sistematis. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Tadi ada sifat ma'nawiyah, ini sifat ma'ani. Ada qudrah, iradah, sama', basar, hayah, ilmu, kalam. Saya akan jabarkan sebelum kita baca kitab. Tadi kita sudah berada di ranah nalar ini. Ada hukum wajib, ada jaiz, ada mustahil. Saya akan jabarkan lebih lanjut. Berdasarkan hukum wajib, hukum jaiz dan mustahil tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurut ulama ahlus sunnah memiliki sifat wajib 20. Sifat wajib ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa mudah, sifat yang pasti ada pada Allah. Apa sifatnya itu? 20 sifat. Mana yang 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sampai terakhir mutakallim. Dan ada sifat Allah yang mustahil. Mana yang mustahil? 20. Kebalikan dari 20 yang wajib ini. Kalau sifat wujud pasti ada, kebalikannya adam. Mustahil Allah bersifat tidak ada. Ada nama sifatnya baqa. Mustahil Allah bersifat fana, sementara. Okay. Sudah itu ada sifat jaiz. Kan tadi kalau wajib pasti ada, kalau mustahil pasti tidak ada. Kalau jaiz bisa ada, bisa tidak. Ada satu sifat jaiz. Apa yang satu itu? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sifat dia, dia lakukan kepada makhluk atau tidak, itu jaiz bagi Allah. Kita ini bu, semuanya nanti di akhirat masuk surga atau masuk neraka? Ada yang masuk surga? Ada yang masuk neraka? Orang taat di akhirat masuk surga atau tidak? Menurut kita masuk surga. Orang maksiat masuk surga atau neraka? Masuk. Bagi Allah bisa saja orang maksiat tidak dimasukkan ke neraka. Haknya dia. Itu jaiz bagi Allah. Melakukan apa menjadi iradah dia. Kita ini termasuk bisa kaya atau tidak? Bisa. Oleh Allah dia mampu menjadikan kita kaya, lalu diwujudkan kita kaya atau tidak, itu jaiz bagi Allah. Siang ini bisa turun hujan atau tidak? Siang ini bisa turun hujan atau tidak? Bisa. Tapi oleh Allah diturunkan hujan atau tidak, itu jaiz bagi Allah. Tidak wajib, tidak mustahil. Paham? Maka ada 20 sifat wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. Berapa semua? 20 tambah 20 tambah 1 41. Bila kita masuk kepada sifat Rasul, yang wajib ada 4. Selama ini Bapak Ibu hafal. Ada siddiq, ada fatanah, ada amanah, ada tabligh. 4.
Mustahil 4 juga, kebalikan dari yang 4 tadi. Jaiz 1. Apa yang 1? Nabi itu boleh juga makan nasi, makan daging. Nabi itu boleh juga sehat, boleh juga sakit, sama macam kita. Sehingga kalau dijumlahkan sifat Nabi itu ada 4 wajib, ada 4 mustahil, ada 1 yang jaiz. Berapa jumlah sifat Nabi itu? 4 tambah 4 tambah 1 9. Tambah 41 50. Sehingga sifat Allah dan Rasul kalau kita jumlahkan seluruhnya ada 50 sifat. Inilah kemudian disebut oleh orang tua kita dahulu akidah khamsin atau akidah 50 atau sifat 50. Mana yang 50 itu? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil, 1 jaiz. 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil, 1 jaiz. Ditotalkan 50. Sehingga makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah benar pemahamannya kalau sifat 50 ini faham kita dengan baik. Jadi Ustaz Kurniawan, kalau membuat kurikulum untuk muallaf, bagaimana dia benar dalam keyakinan, sifat 50 ya kaji. Ustaz, gimana cara mengkajinya Ustaz? Bahasa Arab kami tak pandai. Nanti di yayasan ada kitab ini, penjelasan sifat 50 menurut keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahasa Indonesia, dikarang oleh Ki Haji Muhammad Idris Ramli. Nanti insyaallah pernah dibagikan nggak Ustaz kitab ini? Belum ya? Insyaallah nanti kita usahakan ini dibagikan kepada Ustaz dan Ustazah. Ini bahasa Indonesia, sehingga kitab bahasa Arab ini bisa dibantu pemahamannya dengan yang berbahasa Indonesia, insyaallah. Kalau ingin beli boleh juga, ada di kantor. Kalau dijual tak salah saya 70.000. Nanti kita usahakan itu dibagi bagi ustaz dan ustazah insyaallah. Sampai di sini paham? Ada yang mustahil, ada yang wajib, ada jaiz. Berapa jumlahnya paham? Sudah baik. Yang wajib ada tabligh, sidik, apa? Kebalikan dari yang 4 tuh. Nabi berdusta. Yang jaiz kita seperti kita sakit, sehat, makan, minum, menikah. Itu Rasul boleh gitu? Dalam kalimat yang satu kalimat itu apa? Mewakili itu semua. Bisa berlaku sifat-sifat manusiawi kepadanya. Kalau Allah tadi kan bisa melakukan apanya, itu bisa tidak ya. Bagi Nabi bisa berlaku pada dirinya sifat-sifat manusiawi, sehingga dia bisa makan, bisa minum. Sehingga Nabi itu bukan malaikat. Dia bisa makan, bisa minum, bisa menikah, bisa bertani, bisa sehat, bisa sakit. Gitu maksudnya Pak. Itu boleh terjadi pada Rasul begitu. Paham Pak? Ya. Jadi saya balik lagi, katanya di antara sifat yang wajib bagi Allah 20. Ini tadi, ranah kita di sini. Saya baca yang ini tadi. Yang wajib 20. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa sifat yang pasti ada pada Allah tidak terbatas 20. 20 ini dalilnya ada dalil nakli, ada dalil akli. Selain itu boleh saja dalilnya cuma dalil nakli dan dalilnya ada dalil akli saja. Tapi yang 20 dalilnya rinci, nakli dan akli. Selain ini dalilnya hanya akli saja atau nakli saja. Tapi yang 20 ini ada dalil nakli dan akli. Nakli itu Quran dan Sunnah, akli nalal yang sudah kita bahas tadi. Makanya disebut dengan sifat Allah yang wajib jika kita bahas dengan rinci atau tafsil, itu karena dia dalilnya 2, nakli dan akli. Ada 20. Selain yang 20 ini dalilnya tidak rinci, nakli dan akli. Hanya ada akli saja atau ada nakli saja. Tapi yang 20 rinci. Rincinya bagaimana? Ada dalil nakli, ada dalil akli. Paham Ustaz Ustazah? Ya, saya lanjut. Al-Mufrad. Boleh tak? Ini salah bahasa. Baik. Di nizam itu yang baris pertama yang sebelah kiri. Ya. Dikata min wajibillah isrina sifat. Ya. Sifat ya? Sifat betul. Sifat itu bentuknya tunggal kah atau jamak itu? Mufrad.
mufrad. Ya, bilangan dari 11 ke atas itu ketika kita jelaskan tamyiznya mesti dengan bentuk mufrad, sifatan. Pas 11 ke atas mufrad ya. Ya, tapi kalau 3 sampai 10 itu dalam bentuk jamak. Jamak ya. Betul. Sudah? Oke, lanjut. Katanya dia kan wa ba'du. Apa makna wa ba'du? Ai ba'da dzikril basmalah walhamdalah wassalati wassalam. Setelah menjelaskan bismillah, alhamdulillah dan selawat kepada Nabi, dan dipaparkan kenapa dengan bismillah dibuka kitab, alhamdulillah kemudian selawat. Kemudian kata beliau biwujubil ma'rifah. Makna biwujubil ma'rifah haqiqatul ma'rifah al-jazmu al-muwafiq lil haqq. Makrifat yang sebenar-benar makrifat. Apa dia sebenarnya itu? Ilmu yang benar itu keyakinan yang kuat. Al-jazmu, keyakinan yang kuat. Al-muwafiq, yang sesuai lil haq, dengan kebenaran. Jadi kita yakin dengan sesuatu yang kita yakin itu sesuai dengan kebenarannya. Kan bisa saja kita yakin sesuatu tapi yang kita yakin itu salah. Kan bisa saja kan? Kata saya, misalnya saya tadi sholat subuh 1 rakaat. Ustaz tadi sholat subuh cuma 1 rakaatnya. Enggak, saya 2 rakaat. Apakah sesuai dengan sebenarnya saya ada 2 rakaat? Enggak, 1 cuma. Tapi keyakinan saya 2. Kenapa? Menurut saya sudah 2, tapi realitanya tidak. Dari mana tahu realita? Orang melihat saya sholat. Misalnya Ustaz Kurniawan tengok saya sholat, dia nampak saya cuma 1 rakaat baru sholat subuh. Kata saya sudah 2. Kata beliau, enggak, 1 Ustaz, saya tengok betul. Kalau Ustaz tak percaya, ini videonya. Di video kan saya sholat. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Kita berdasarkan asumsi kita, ada keyakinan yang kita pegang. Rupanya realitanya tidak begitu. Betul? Ada kejadian seperti itu. Maka kalau ilmu yang patut dipegang itu ilmunya benar sesuai dengan kenyataan. Al-muwafiq lil haq, sesuai dengan yang hak. An-dalil, yang dikuatkan oleh dalil. Bahwa ilmu kita sesuai dengan yang hak, dasarnya dalil. Walaysa bitaqlidin, bukan taklid. Kita ini Bapak Ibu dalam akidah tidak boleh taklid. Kenapa? Keyakinan kalau menompang kepada orang, berubah keyakinan orang, berubah pula kita. Maka keyakinan itu tak boleh kita menumpang kepada orang. Mesti yakin dengan diri kita. Termasuk nanti ketika yakin itu tak mesti rumit seperti orang ahli akademis. Maka orang Arab Badui ketika tanya, kamu yakin ada Allah? Yakin. Apa dalilnya? Kata dia, al-ba'ratu 'alal ba'ir. Tak mungkin ada jejak kaki onta tapi onta tak ada. Paham nalar dia? Tak mungkin alam ini ada, kita ini ada, tapi pencipta kita tak ada. Begitu nalar dia. Sehingga dia yakin Allah pasti ada. Dan jangan tumpangkan orang, Allah tu ada atau tidak? Ustaz Kurniawan, ada enggak Allah tu? Itu tak boleh begitu. Mesti kita yakin seyakin-yakinnya dalam diri kita tentang keyakinan kepada Allah. Itulah namanya ma'rifat, mengenal Allah. Liman ihi fi ilmil aqaid in kana fil muqallidi ahliyatul lin nazar. Karena taklid dalam akidah enggak boleh. Apalagi orang itu mampu untuk mengkaji, bisa diajak berfikir. Kalau orang memang IQ-nya di bawah standar, bagaimanapun cara kita memaksakan dia berfikir, tak akan bisa berfikir, jangan paksakan. Ikut jelas sama kita. Tapi kalau orang masih normal, waras, bisa berpikir stabil macam kita, dia mesti yakin dengan dirinya sendiri. Paham? Oke. Lanjut, bil itlaq ay min ghairi taqyid bi ba'd al wujuh, bima'na annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Kan tadi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ada tadi kan nazam itu? Makna bil itlaq itu maksudnya tanpa terbatas kepada sebagian aspek. Sehingga maknanya annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Allah berbeda dengan makhluk dari semua aspek. Ustaz, ustazah coba perhatikan sedikit. Saya duduk di kursi, Allah duduk di aras. 2 kalimat. Saya duduk di kursi,
Allah bersemayam bahasanya di arasy. Dalam bahasa Indonesia bersemayam duduk para raja di singgasana. Ini kalimat dua ini sama atau beda? Saya duduk di kursi, Allah bersemayam di arasy. Bersemayam itu kalau terjemahkan bahasa kita, raja duduk di singgasana. Sama atau tidak? Ini sama Ustaz. Ustaz sama Ustaz. Lalu kalau seandainya, bagaimana duduk Allah di atas aras beda dengan saya? Bapak, Ustaz, Ustazah perlu pahami bahwa mereka telah menyamakan Allah pertama. Ketika orang bilang, kamu ini musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk, baru dia lari ke sini. Jangan samakan cara duduk Allah dengan kita. Tapi sama-sama duduk. Ngerti? Kita dengan Allah sama-sama duduk. Yang beda apa? Cara duduk Allah dengan cara duduk saya. Paham? Saya di atas lantai, Allah di atas langit. Sama atau tidak? Sama-sama berada di atas tempat. Tempat saya lantai, tempat Allah langit. Bedanya apa? Sifat dari tempat. Tempat saya lantai, tempat Allah langit. Tapi kesamaannya sama berada di suatu tempat. Ngerti nalar ini? Sehingganya kalau ada orang bilang, saya duduk di kursi, Allah bersemayam atas aras, jangan dipikirkan tak sama duduk kita dengan Allah. Dia bicara di awal saja sudah menyamakan. Sudah itu dibantahnya kita dibilang jangan dipikirkan. Dia ketika bicaranya pandai berpikir. Orang kalau bicara berpikir atau tidak? Pak, Bapak sebelum bicara berpikir enggak? Yang Bapak bicarakan itu sudah keluar dari nalar Bapak. Sepakat? Orang kalau bicara pasti paham apa yang dibicarakannya. Kalau ada orang bicara tapi tak paham apa yang dibicarakannya, itu orang menggigau tuh. Iya kan? Sudah itu, kalau kita bicara berarti ada yang kita pahami, ada makna dalam diri kita. Sudah itu kita sampaikan ke orang. Berarti sebelum orang berpikir, dia sudah berpikir duluan. Kemudian ketika disampaikan ke orang, kira-kira orang yang mendengar atau orang yang membaca ini, ada enggak pikiran dia terhadap ini nih? Nyambung enggak dia berpikir tentang ini? Kita kalau ada orang bicara ke kita, pasti kita pikirkan dibicarakan orang. Dia saat mentransfer ini kepada orang, mengatakan ini kepada orang, ini orang sudah dibuatnya berpikir nih. Betul tidak? Lalu kata dia, jangan dipikirkan. Disuruhnya orang berpikir, sudah itu jangan dipikirkan kata dia. Bisa Bapak Ibu macam itu? Makanlah dia. Sudah makan, jangan makan. Bisa? Mengamuk saya macam itu. Makanya kalimat macam ni, ulama ahlu sunnah mengamuk dengan orang macam ni. Kenapa? Main-main dengan kata. Ini cuma main-main kata saja nih. Maka aneh Wahabi itu ketika jangan dipikirkan, jangan disamakan dengan makhluk. Dia sendiri ketika bicara sudah menyamakan dengan makhluk. Sebelum orang memahami, dia sendiri ketika bicara sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Sepakat nggak Pak? Kan kalimatnya sama, cuma bermain berkilah, ngeles kata orang sekarang. Lanjut. Kita tengok syarahnya, penjelasan dari nazam tadi. Yajibu ala mukallafin. Yajib, wajib. Siapa yang wajib ini? Setiap mukallaf. Siapa orang disebut dengan mukallaf? Orang yang sudah balik, orang berakal, kemudian sudah sampai dakwah Islam kepada dia, disebut mukallaf. Saya ulang, mukallaf orangnya Islam, orangnya berakal, orangnya balik, sampai dakwah Islam kepada dia. Itu mukallaf. Ini bukan tanda balik ya. Orang disebut mukallaf kalau dia berakal, balik, sampai dakwah Islam kepada dia. Sehingga kalau ada orang primitif sekitar kita ini, sudah kita jelaskan Islam, dia yakin atau tidak, dia sudah mukallaf. Dia amalkan atau tidak, dia mukallaf. Saya ulang, 3. Balik, berakal, sampai dakwah Islam kepada dia. Orang kalau sudah mulai 3 itu dia sebut mukallaf. Mukallaf itu bahasa mudah kita, orang terkena beban syariat, terkena kewajiban. Orang dibebankan kewajiban menjalankan syariat. Seperti apa? Diwajibkan sholat, diwajibkan menutup aurat, diwajibkan dia puasa, diwajibkan dia zakat.
dan berbagai kewajiban yang lain. Orang selain mukallaf dia tak diwajibkan. Ngerti? Saya lanjut. Ya, perbedaan mumayyiz. Kalau mumayyiz itu Pak baru anak-anak pandai membedakan. Tahu dia bahwa menyorongkan baju ke lengan kanannya, ini kanan kata dia. Dicorongkan ke sini, ini kiri kata dia. Itu mumayyiz Pak. Sekedar anak kita akal sudah agak berkembang saja. Jadi ada mumayyiz, ada baligh, ada mukallaf. Ini tiga yang berbeda. Tak sama semuanya. Kalau baligh tandanya tiga juga. Laki-laki mimpi basah, perempuan datang bulan. Yang ketiga laki-laki dan perempuan jika tak mengalami satu di antara dua tadi, usianya sudah 15 tahun hijriah. Kalau yang tadi berakal, baligh sampai dakwah. Yang baligh itu bagaimana? Satu, laki-laki mimpi basah, perempuan sudah mengalami datang bulan. Yang ketiga, usia 15 tahun hijriah. Sudah Ustaz? Paham onggok masing-masing? Jadi mesti kita tahu onggok masing-masing. Supaya kita jangan rumit berpikirnya. Makanya saya kalau ngajar tuh biasanya nulis supaya tahu onggoknya di mana, petanya di mana gitu. Sudah Ustaz? Okay. Wajib bagi mukallaf. Apa yang wajib bagi mukallaf itu? Ayya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajibi fi haqqihi wa huwa. Wajib orang-orang mukallaf itu tahu sifat Allah. Apa sifat Allah yang wajib diketahui itu? Ada al-wajib, ada al-mustahil, ada jaiz. Apa makna wajib? Al-wajibu fi haqqihi wa huwa. Ini makna wajib dalam ilmu akidah. Boleh digaris bawah itu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ma la yutasawwar. Apa saja yang tak terbayang di akal kita dia tidak ada. Artinya pasti ada dia. Tak terima akal dia tidak ada. Maka pasti ada. Bahasa kitanya. Al-wajib itu ma la yutasawwar. Apa saja yang tak terbayang di akal kita dia tak ada. Bahasa lainnya pasti ada. Wal mustahilu fi haqqihi, dan mustahil bagi Allah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Apa saja yang tak terbayang oleh kita di akal kita bahwa dia ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka arti mustahil itu pasti tidak ada. Wal jaizu fi haqqihi wa huwa ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Maksud daripada jaiz itu adalah apa saja yang bisa menurut hukum akal kita ada dan tak ada. Makanya maybe yes, maybe no. Apa saja yang sah dinisbahkan, bisa ada, bisa tidak ada. Itu jaiz itu. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dhalika fi haqqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan begitu juga seorang mukallaf mesti tahu sifat-sifat bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa sifat bagi Rasul itu? Ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Yang tadi sudah saya jelaskan semuanya 50. Wa bada'a an-nazimu fi hadhil abyati bi dzikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa huwa 20 sifatan mufassalatan kattali. Muallif kemudian memulai menjelaskan penjelasan sifat Allah ini dengan sifat wajib bagi Allah. Dan sifat wajib itu 20 sifatan, 20 sifat mufassalatan yang dijelaskan secara rinci, secara detail. Katali seperti berikut. Saya ulang. Tadi ada sifat Allah 20 yang wajib. Sifat 20 yang wajib ini sifat yang dijelaskan secara rinci. Apa maknanya penjelasan sifat secara rinci? Sifat itu dijelaskan dengan dalil nakli dan akli. Sifat dijelaskan secara rinci maksudnya dalil penjelasnya ada nakli, ada dalil akli. Nakli ini Al-Quran, Sunnah. Sehingga dalilnya tentang sifat yang kita sebut sifat yang rinci itu, yang dia ada 20 sifat bagi Allah itu,
nakli dan akli. Sehingga kalau orang bilang Asmaul Husna kan 99 Ustaz, kok dibatasi 20? 20 ini induk. Sehingga sifat 99 tadi kalau dipahami dengan yang 20 ini kita paham dengan baik. Bisa terwakili oleh yang 20. Sudah itu sebagian sifat sisa yang 20 ini dari Asmaul Husna, kalau kita tengok dalilnya cuma ada dalil nakli, enggak ada dalil aklinya. Boleh nanti Ustazah uji nanti. Sifat dari Asmaul Husna kan 99 nama Allah. 99 itu nama juga bisa jadi sifat bagi Allah. Sebagian sifat dari 99 itu dalilnya cuma dalil nakli saja, tak ada dalil aklinya. Tapi yang 20 ada dalil nakli, ada dalil akli. Makanya disebutkan mufassalatan, atau dalil sifat wajib bagi Allah dijelaskan secara tafsili, secara rinci. Apa rinci itu? Dalilnya nakli, dalilnya akli. Paham Ustaz-Ustazah? Karena akan berjumpa dalam kitab akidah itu disebutkan nanti bitafsil katanya. Sifat wajib bagi Allah bitafsil atau tafsili, yang rinci, yang detail. Maksudnya itu nakli dan akli. Silakan. Ini kami minta penjelasan Ustaz. Siap. Sebelumnya di Aqaid Diniyah alasan juga Ustaz. Siap. Dia mengatakan wajib ini ada dururi, ada nazari. Siap. Ini apa namanya Ustaz? Wajib daruri, wajib nazari. Wajib daruri itu orang tak punya apa namanya, orang tak berpikir pun pasti memahami dia itu wajib, pasti ada. Contoh, ustaz ustazah tak pun berpikir, tak pakai konsep, tak pakai teori. Bapak Ustaz Al-Noh dengan Ustaz Al-Noh itu mana lebih tua? Akan mengatakan pasti bapaknya lebih tua. Contoh lain, muka saya merah. Apa Bapak Ibu pahami? Oh malu Ustaz itu nampaknya. Itu dururi. Daruri. Tanpa kita berpikir, tanpa bernalar rumit, paham kita. Tapi kalau nazari itu butuh penjabaran dan penjelasan. Setelah dia menganalisa, setelah dia meneliti, oh hadis, ada hadis. Hadisnya bagaimana? Sahih. Hadisnya bagaimana? Hasan. Hadisnya bagaimana? Dhaif. Hadis sahih tadi pemahamannya bagaimana? Setelah dia menjalani beberapa tahap dengan analisa yang rumit, baru sampai pada satu kesimpulan, itu nazari namanya Ustaz. Siap. Makanya kitab matan, kitab ringkas kalau tak diajarkan guru bingung memahami. Dibawa kepada kamus, ini kan darurat. Darurat itu kan keadaan emergensi. Nyambung emergensi dengan berpikir yang runut tadi itu? Nggak nyambung kan? Makanya setiap ilmu ada istilah. Maka setiap ilmu ada istilah, ada orang yang bisa menjelaskan. Rumit kan kalau tak dijelaskan kan? Buka kamus dia tak akan paham. Makanya belum lagi kalau masuk ke dalam ilmu apa? Ilmu muamalat, ada akad namanya jaiz, ada akad lazim. Di sini jaiz juga. Dalam muamalat ada akad jaiz, ada akad lazim. Di sini tadi ada jaiz. Sama-sama jaiz, tapi tak bisa dibawakan makna ke sana dan di situ tak bawa ke sini. Kenapa? Istilah setiap ilmu punya makna sendiri. Paham? Maka setiap ilmu itu mesti didudukkan sesuai dengan konsepnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ustazah dah paham, ustaz dah paham kenapa ada dalil rinci. Rinci itu maksudnya ada dalil nakli, ada dalil aklinya. Karena sifat Allah ada yang cuma dalil nakli, tak ada dalil akli. Contoh dalil nakli saja. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu cuma dalil nakli, aklinya enggak ada. Gimana kita menalar Allah itu di atas aras? Dengan apa kita mengukurnya? Dengan apa kita memahaminya? Dengan apa kita memikirkannya? Enggak ada. Ketika dikatakan bahwa yadullahi fawqa aydihim, itu nalar kita enggak bisa untuk mengkaji seperti apa sih tangan Allah di atas tangan manusia. Adakah Allah punya tangan? Itu nalar kita enggak bisa. Tapi karena khabar, karena Quran cerita, karena hadis cerita, kita mesti imani. Tapi maknanya baru nanti dipahami dengan metode Ahlus Sunnah. Ada namanya tafwid, ada namanya takwil. InsyaAllah akan kita bahas itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengartikan ayat tadi, apakah pakai sifat Allah Ar-Rahman bersela di atas atau gimana sebagusnya mengartikan? Kalau yang paling selamat kata Imam Al-Ghazali,
terutama di kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, itu sifat Allah itu jangan diterjemahkan, jangan ditasrif, jangan dialih bahasakan, jangan diotak-atik. Sehingga kata Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas aras. Jangan dibuat semayam yang selamat. Cuma kan orang kita dibilang itu saja dia sudah ngomel, dibilang bersemayam, bilang bersemayam saja dah ngomel ya. Apa bersemayam ini maksudnya gitu? Apa dibilang istiwa saja. Sehingga selama ini kalau ada di terjemahan kita sekedar memudahkan orang awam untuk tahu terjemahan. Maka kalau belajar akidah itu mesti dijelaskan lebih lagi. Begitu Ustaz. Cukup? Yang paling selamat itu kita tak menterjemahkan. Apa bahasa Al-Quran redaksinya itu yang kita pakai. Paham? Ya, lanjut. Saya ulang. Ustaz, ustazah mesti yakin bahwa sifat 20 tak terbatas 20. Allah punya sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Tapi para ulama kita mengajarkan ada 20 sifat pasti bagi Allah yang dalilnya dalil nakli dan akli. Kalau kita pahami itu sudah membuat kita makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah. Bisa membedakan Tuhan yang pasti benar dengan Tuhan-Tuhan yang diasumsi oleh banyak orang. Yang kalau bilang matahari Tuhan, Allah Tuhan, kita bisa membedakan Tuhan yang asli itu pasti Allah, matahari bukan Tuhan. Dari mana? Dengan sifat 20 ini. Ngerti? Jadi saya ulang, karena Wahabi dia sering memframing kita, memfitnah kita. Apa itu Ahlus-Sunnah itu? Katanya sifat Allah cuma 20, padahal Asma Husnanya 99. Saya tekankan, kita tidak membatasi sifat 20. Redaksi kitab paling dasar dia menyebutkan di antara sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat. Kalau di antara berarti banyak kan? Di antara yang banyak itu 20. Kenapa 20 diambil? 20 ini dalilnya rinci, nakli dan akli. Paham? Begitu menjawab nanti kalau ada orang Wahabi bilang, kalian katanya Ahlus Sunnah tapi kok sifat Allah kalian cuma 20. Kenapa tidak 99? Nalarnya satu, bahwa sifat Allah yang pasti ada dalil nakli dan akli dijelaskan secara rinci 20. Dan 20 ini sebagian dari semua sifat wajib bagi Allah, bukan terbatas 20 sifat wajib. Sifat wajib itu tak ada batasnya. Sifat wajib bagi Allah itu semua sifat kesempurnaan. Apa saja sifat menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, itu sifat Allah. Tapi manusia kalau tak dijelaskan dengan terang, dengan rinci, apalagi Allah yang gaib, bisa macam-macam pemahaman dia. Saya coba tanya, bagi ustaz, ustazah, orang menikah itu yang sempurna pernikahannya punya anak atau tak punya anak? Punya anak. Sehingga orang kalau dipakai nalar ini, Allah lam yalid wa lam yulad, berarti Allah itu miskin betul lah. Tak punya orang tua, tak punya anak. Iya kan? Dia akan liar, akan mengatakan Allah tak punya anak, awak bisa punya anak, berarti hebatlah awak daripada Allah itu. Liar nanti orang tu. Belum lagi orang ini bisa nambah istri. Allah tak punya istri, tak punya anak, tak punya orang tua, miskin betul lah Allah itu. Paham? Liar manusia kalau tak dibuat dia kaedahnya atau dibatasi. Sudah itu bagi kita, orang yang sukses itu rumahnya bagus, rumahnya besar, betul? Besar, bagus, mewah. Sementara kita katakan Allah tidak berada di suatu tempat apapun. Miskin betul lah Allah itu. Masa kita saja hamba dia bisa punya rumah semewah-mewah rumah, dia tak ada rumah. Ngerti? Maka kalau dibiarkan orang berpikir dengan nalar dia yang sempurna itu menurut apa yang dia kenal selama ini, dia bisa menisbahkan sifat yang tidak patut bagi Allah. Ngerti Ustaz? Makanya dibuat 20 ini mesti orang awam tahu, sehingga dia bisa membedakan mana Allah yang hak dengan Tuhan yang diasumsi oleh manusia sebagai Tuhan. Kan banyak kan yang asumsi Tuhannya ada bintang, ada dewa, ada matahari, ada berhala, ada kayu, macam-macam. Tapi yang benar Allah. Bagaimana membuktikan Tuhan yang benar? Ada sifatnya. Ini sifat diantaranya. Paham dari sini? Saya lanjut. Katanya ada 20 sifat. Mana yang 20?
al-wujudu. Sifat pertama sifat wujud, pasti Allah itu ada. Begitu mengartikannya. Allah pasti ada. Bimakna, makna wujud itu bimakna thubutu syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li'illah. Maknanya thubutu syai', wujud itu betul-betul ada sesuatu itu. Wa tahaqquhu, betul-betul real dia. Wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li'illah. Allah itu ada karena sifat dia sendiri. Dia bukan karena sebab, bukan karena ada orang lain yang menyebabkan dia ada. La li'illah, bukan karena sebab, bukan karena alasan lain. Kita ini kenapa ada? Karena mohon maaf orang tua kita bergaul. Kita ini kenapa ada? Dulu Adam diciptakan Allah dari tanah, kemudian diciptakan pula Hawa sebagai pasangan dia. Dari mereka lahirlah anak cucu, lalu kawin menikahlah anak cucu mereka. Adalah kita sampai saat ini. Allah wujud, dia tak diadakan oleh sebab apapun, tak diadakan karena alasan apapun. Begitu Allah itu. Jadi ada Allah tanpa sebab. Kalau ada kita, diadakan oleh Allah. Ada sebab, ada alasan, ada latar belakang. Allah enggak. Anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala, bahwa selain Allah lam yu'athir, tidak berperan fi haqqihi, pada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, fi wujudihi, untuk Allah itu menjadi ada. Kalau kita, mohon maaf, jika mak kita tak hamil, kita tak pernah ada. Betul? Ada yang dia lahir maknya tak pernah mengandung. Ada sebab, ada alasan, ada latar belakang. Kalau bahasa mudah, ada hukum sebab akibat. Allah dia tidak seperti itu. Maka maknanya anna ghairahu, bahwa selain dia Allah, lam yu'athir fi wujudihi ta'ala, tidak berperan, tidak berpengaruh, tidak berbuat apa-apa agar Allah itu ada. Itu ada snack Ustazah. Snack itu ada karena dibuat oleh tukang masak kan? Kalau tukang masak tidak buat, tidak ada snack. Allah tidak seperti itu. Ngerti? Karena Allah tidak ada yang menciptakan dia, maka dia tidak ada tanggal terbit, tak ada tanggal expire. Kita karena diciptakan, ada tanggal lahir, ada tanggal mati. Maka kita ada ajal. Allah tak ada ajal. Kenapa? Kita ini diterbitkan, kita ini diproduksi. Ngerti? Biar agak mudah bahasanya. Sehingga ada tahun produksi, ada tahun expire masa produksi. Nah, maka nisan kita tertulis lahir di Rumbai tanggal sekian-sekian, meninggal di Rumbai tanggal sekian-sekian. Allah tidak seperti itu. Maka nanti konsekuensinya Allah bersifat baqa. Paham Bapak Ibu? Kita lanjut selanjutnya. Ammal wujudu ghaira dzati ka wujudina. Tadi kan ada wujud dzati. Allah tu wujud dengan sebab diri sendiri, bukan diciptakan yang lain. Maka ada wujud ghaira dzati. Wujudnya bukan karena sebab dirinya, tapi diadakan oleh yang lain. Ka wujudina, seperti wujud kita. Wujud kita ini karena Allah ciptakan dulu datuk kita Adam dan Hawa. Setelah itu orang tua kita menikah, baru wujud kita. Ada proses, ada sebab. Fahuwa bi fi'lihi ta'ala, adanya kita karena fi'il Allah, karena pekerjaan Allah, karena Allah berkehendak kita ini jadi orang yang hidup hari ini. Sehingga macam ustaz-ustazah ini orang sekarang. Kalau Allah tak berkehendak kita wujud dulu, tak pernah kita ada. Tapi Allah berkehendak kita wujud, maka adalah kita sekarang macam sekarang nih. Tapi Allah tak ada yang menghendaki dia ada dan tidak ada. Kenapa? Berasal dari dirinya sendiri. Kalau kita tak diciptakan Allah, tak pernah ada. Matahari kalau tak diciptakan Allah, tak pernah ada. Aras kalau tak diciptakan Allah, tak pernah ada. Semuanya diciptakan Allah, baru ada. Paham dari situ? Lanjut. Wad dalilu ala dzalika. Apa dalilnya? Apa argumentasinya? Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Wujudu hadhil makhluqat. Dalilnya Allah pasti ada
adanya semua makhluk ini, adanya semua ciptaan ini. Bagaimana memahaminya? Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala makana syai'un min khalqi. Kalaulah Allah itu tak ada, maka semua makhluk tak ada. Kenapa? Yang mencipta makhluk Allah. Kalau pencipta tak ada, ciptaan pasti tak ada. Kalau yang membuat snack itu tadi tak memasak, tak ada snack itu di situ. Sepakat? Kalau tak ada saya yang bicara nih, tak ada suara keluar. Kenapa? Suara pasti ada sumber suara. Betul? Maka Ustaz, Ustazah, dalilnya tadi kenapa kita yakin Allah itu ada? Dalilnya makhluk semua ini ada. Apa hubungannya? Makhluk ini ciptaan. Karena dia ciptaan pasti ada pencipta. Karena makhluk sudah ada, berarti penciptanya ada sebelum makhluk ini semua. Siapa pencipta itu? Allah. Sebab kalau diuji orang yang menciptakan manusia, manusia juga lah. Oh, nanti tanya, cobalah manusia sekarang kan sudah nampak manusia nih. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu, kan manusia nih, ciptakanlah manusia yang baru. Ada yang bisa? Tak bisa. Oh Ustaz, kan dengan kita menikah bisa menciptakan manusia. Pertanyaan saya, apakah setiap orang menikah beranak? Tidak setiap menikah beranak. Ada orang menikah beranak, anaknya laki-laki saja. Ada orang menikah beranak, anaknya perempuan saja. Ada orang menikah beranak, anaknya laki-laki dan perempuan. Ada orang menikah tak beranak laki-laki, tak beranak perempuan. 4. Betul? Tak ada yang kelima. Jadi kalau ada orang bilang yang menciptakan manusia pasti manusia juga, itu buktinya. Paham? Maka para ustaz, ustazah, dalilnya Allah ada, adanya alam sekitar ini. Apa korelasinya? Korelasinya alam ini ciptaan. Pasti ada pencipta. Siapa pencipta itu? Pasti Allah. Kenapa? Setelah kita coba nalar, selain Allah kalau menciptakan diri sendiri bagaimana? Tak ada yang bisa. Oh Ustaz, daun kayu itu menciptakan dia bisa sendiri. Kalau Ustaz, silahkan dibuktikan. Petik daun kayu itu satu, bisa nak daun kayu itu balik sendiri dia? Bisa nak? Tidak bisa. Kalaulah kayu itu bisa menciptakan dirinya sendiri, sempat dipatah orang, bisa dibalikkan patah daripada diri sendiri. Paham nalarnya? Nah itu. Jadi Ustaz-Ustazah, dalilnya wujud itu, dalil akli itu. Apa dalil naklinya? Kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Surat Thaha ayat 14. Kemudian kata Allah dalam ayat yang lain, awalam yatafakkaru fi anfusihim, tidakkah mereka berfikirkan apa yang ada pada diri mereka masing-masing? Tengok hidung, kok hidung ini tidak ke atas arahnya? Oh rupanya kalau hujan menampung air dia, oh banyak penyakit muncul. Ini mata ini kalau depan tak di samping, tak di kiri. Kenapa dia tak di belakang? Oh rupanya kalau di depan ini kita bisa menengok orang tu dengan seluruh badan kita. Tapi kalau di samping macam ayam lah kita nengok. Kita nengok orang gini dulu. Oh, kalau orang nengok menyamping itu tidak sopan kata orang. Allah ciptakan ahsanat taqwim, dengan seindah-indah bentuk. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Allah tak ciptakan langit dan bumi dan apa saja di antara langit dan bumi kecuali bil haqq, dengan hak. Wa ajalim musamma, dan semua itu ada batas waktunya. Sehingga kita punya meja ini, sehebat apapun meja kita, ada masanya dirusak. Kursi ini sehebat apapun ada masa rusak. Mic ini sehebat apapun ada masa dirusak. Orang sekuat apapun Fir'aun ngaku Tuhan pun ada masa dia mati. Apalagi yang tak Tuhan macam kita ni. Tuhan macam Fir'aun yang mati, apalagi tak Tuhan. Maka tak ada yang tak ada expire-nya. Semuanya kulli wa ajali musamma, semuanya ada ajal musamma. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi banyak orang
dia tak beriman dengan perjumpaan dengan Tuhannya. Sehingga di dunia dia hidup sebebas dia, berdosa dia tak peduli dia. Nah, kita tengok bagaimana nas yang lain. Wa su'ila a'rabiyyun 'anil dalil faqala. Ada orang Arab Badui ditanya, apa dalilnya Allah itu ada? Dia jawabnya gampang saja. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau nampak ada bekas-bekas onta, pastilah ada ontanya. Kalau tadi ada tai onta nampak oleh kita, pasti ada ontanya. Kalau tadi ada jejak onta, pasti ada ontanya. Kalau ada bau onta, pasti ada ontanya. Tak mungkin ada bau tapi sumber bau tak ada. Ustazah, kalau ada bau kentut tapi kentutnya tak ada, yakin Ustazah? Pasti Ustazah bingung, ini siapa lah yang kentut? Masing-masing kita saling tuduh. Padahal sebenarnya kentut itu kalau bagi sama banyak, aman urusan. Tak ribut kita mencari. Cuma kentut itu jahat, yang ditembak lantai tapi hidung yang kena. Makanya hebohlah dunia persilatan gara-gara kentut itu. Wal rauthu 'alal hamir. Rauthu itu kotoran ternak. Ada tinja keledai, menunjukkan keledai itu pasti ada. Tak mungkin sumber tinja tak ada, tapi tinjanya ada. Rauthu itu kotoran keledai. Wa atharal aqdam 'alal masir. Ada jejak kaki kita. Ustazah ketika masuk ke sini tadi, jika kita tengok dengan ilmu forensik, itu nampak langkah masing-masing. Kita pegang pena nih, ini bisa dibaca sidik jari kita. Ini polisi punya ilmunya. Kita tak bisa kasat mata. Setiap yang kita buat ada bekasnya. Di sini wal atharul aqdam, ada jejak langkah manusia, menunjukkan pasti ada manusianya. Ada jejak kaki babi, pasti ada bebek. Kan kita harus bilang, ada jejak kakinya nih, nampaknya semalam lewat sini dia. Betul. Maka ada jejak kaki, pasti ada yang punya kaki di situ. Kemudian baru masuk ke dalil yang agak ini sedikit pada alam lagi. Fas-sama'u dzatu abraj wal ardu dzatu fijaj. Langit gagah tanpa tiang, bumi terhampar dengan luas. Wa biharu dzatu amwaj. Laut dengan gelombang-gelombangnya. Amma tadullu 'ala sani'il hakimil qadiril alim. Bukankah semua itu keadaan langit gagah tak bertiang, alam terhampar dengan begitu sempurna untuk kita, laut dengan gelombangnya, semua tadi itu berlaku bergerak dengan waktu yang dia tidak konstan saja, tapi dia kadang naik, kadang turun, kadang dia indah, kadang dia sesuai dengan harapan, kadang tidak. Amma tadullu 'ala sani'. Bukankah semua itu menunjukkan kita punya as-sani', Tuhan yang membuat, al-hakim, Tuhan yang buat itu maha detail, maha bijak, al-qadir, maha berkehendak, al-alim, maha mengetahui. Jadi dia menciptakan makhluk ini dengan detail, dengan SOP, dengan sistem, dengan hubungan sebab akibat, dengan hikmah yang sangat-sangat hebat. Jadi kembali Ustazah, agar kita yakin dengan Allah, dalilnya enggak mesti rumit. Tengok orang Arab Badui tadi. Sehingga ketika dikatakan kita mesti yakin kepada Allah dengan diri kita, tak boleh menumpang kepada orang. Keyakinan itu sumbernya dari diri kita. Argumennya tak mesti rumit, tak mesti seperti para ulama mengarang kitab. Cukup dengan apa kita bisa meyakini Allah itu pasti ada, sudah disebut kita yakin dengan diri sendiri. Contoh orang Arab Badui itu, ada kotoran keledai, pasti ada keledai. Ada jejak unta, pasti ada unta. Ada jejak kaki manusia, pasti ada manusianya. Ada makhluk, pasti ada pencipta makhluk. Siapa pencipta itu? Allah. Dah, saya kira cukup. Sebab kalau saya lanjutkan dah jam 10 dah. Nanti habis waktu sahur Nabi nanti. 10 kurang 5 sekarang. Ada pertanyaan? Agak paham Ustazah? Boleh. Kalau tak paham, bulan depan kita mengaji lagi. Biasa mengaji itu makin diulang makin paham dia. Sehingga jangan pernah bosan mengaji. Silakan Ustaz. Iya, Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Sebenarnya tentang sifat ini Ustaz. Siap. Belum dikaji itu Allah alamnya. Baik. Tentang ada makna salbiyah Ustaz. Baik. Ada makna ma'ani dan makna wiyah. Itu gimana penjelasan Ustaz?
Baik. Sebentar. Nah, yang saya baca ini dari awal kita ini akhlak dunia juga. Akhlak dunia Ta'lim Abdul Rahman bin Sokik apa? Sikok Al-Alawi. Sakof itu. Mungkin Sakof itu enggak? Sakof ya. Ini di kami juga ada di Nusa Timur. Siap. Bapak-bapak di Muslim. Cuma baru jilid 3 kan. Baik. Lupa pula saya pegang mic. Dalam pembagian sifat 20 itu Ustaz, nanti ada nama sifat itu sifat apa namanya sih? Salbiyah makna itu bukan kita. Ya. Bisa tidak jelaskan apa makna salbiyah? Ada sifat salbiyah, ada sifat maknawiyah, ma'ani, ada sifat maknawiyah, sifat nafsiyah. Ada nafsiyah, ada salbiyah. Jadi ada sifat nafsiyah, ada salbiyah. Sifat nafsiyah ini sifat yang menunjukkan eksistensi Allah itu ada atau tidak. Nafsiyah, eksistensi bahasa kita, memastikan sesuatu itu ada atau tidak. Sifat nafsiyah. Maka sifat nafsiyah ini wujud. Dari segi Allah itu ada atau tidak. Kemudian Allah ada bersifat begini begitu, itu sifat tambahan namanya itu. Ini tentang dia. Pertanyaan pertama, Allah itu ada atau tidak? Ada. Namanya sifat nafsiyah. Memastikan Allah itu ada atau tidak, eksistensinya ada atau tidak. Nah, keberadaannya ada atau tidak? Nafsiyah. Sudah itu, ada sifat itu lebih daripada sekedar keberadaan. Bahwa Allah itu bagaimana? Dia mendengar, dia melihat, dia punya iradah, dia punya kudrah. Namanya ma'ani, zaidah dari zat. Kalau eksistensi itu sekedar dia ada tidak? Ada. Setelah itu adanya bagaimana? Dia sama, dia basar, dia kalam, dia ilmu. Yang 7 itu. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Zat, kudrah, iradah. Sebenarnya nanti ada bagian ini. Cuma kan Ustaz tanya. Ilmu, sama, basar, kalam, hayah satu lagi. Terlewat hayah. 7. Salbiyah. Allah ini sifatnya gimana sih? Oh, dia ada. Salbiyah, ada sifat-sifat. Kalaulah sifat itu dipahami oleh manusia, Allah bisa disifati dengan sifat itu. Tapi kalau disifati dengan sifat itu, Allah tidak menunjukkan kesempurnaan. Maka ditariklah, dinafikanlah sifat-sifat itu dari Allah. Apa dia? Allah punya sifat sini, ada kidam, ada baqa, ada mukhalafatuhu lil hawadis. Sudah itu qiyamuhu bi nafsihi. Sudah itu wahdaniyah. Allah pasti bersifat kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam bi nafsihi, wahdaniyah. Selain sifat kebalikan dari sifat ini pasti tak terjadi pada Allah. Itu salbiyah. Salab itu menarik artinya, menafikan, mengingkari. Jadi sifat salbiyah menafikan kebalikan dari sifat ini dari Allah. Saya ulang, menafikan semua kebalikan sifat ini dari Allah Subhanahu. Maknanya kita tetapkan dalam sifat kidam, tetapkan dalam sifat baqa, Allah mukhalafatuhul hawadis. Jadi salbiyah itu menafikan, mengingkari kebalikan sifatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah wahdaniyah. Ini kalau kita artikan sekedar sifat, itu baru eksistensi Allah itu bagaimana sih? Dia pasti ada, adanya dahulu dibanding yang lain. Adanya kekal, adanya tidak dua, hanya satu. Adanya tanpa tempat, adanya tak sama dengan apapun makhluk. Begitu kita mengartikan. Sudah itu sifat zaidah,
Ini kan sekadar sifat Allah itu secara fisiknya gimana sih? Lalu sifat yang aktif dengan sifat pasif saja. Tidak ada pekerjaan apapun pada Allah. Bahwa dia Allah itu wujud dahulu, kemudian kekal. Itu kan tak ada sifat aktif. Sehingga melakukan apa kepada makhluk nggak nampak di sini. Lalu ketika ada ma'ani, dia punya kudrah kepada makhluknya, dia punya iradah pada makhluknya, dia punya ilmu pada makhluknya. Sifat zaidah namanya. Ini sifat zatiyah, ini sifat zaidah, anizat. Sudah itu ada kudrah, ada iradah ketika berlaku pada makhluk namanya maknawiyah. Sehingga di sini Allah bersifat qadir, kemudian sifat murid. Qadirun tadi kan ada di kita qadirun, ada muridun, ada apa tadi yang di kita urutannya? Hayyun di kita, hayyun dibuatnya di sini. Qadirun muridun, qadiran muridan hayyan. Kemudian sami'un, basirun, mutakallimun. Oh, qadir, murid, alim belum saya tulis. Alimun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi sifat 20 itu Ustaz, ulama ada yang bagi seperti ini Ustaz. Ada sifat sekedar eksistensi namanya sifat nafsiyah. Ada sifat yang mesti dinafikan dari Allah, sifat salbiyah. Mana yang salbiyah itu? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam nafsi, wahdaniyah. Ada sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Ada sifat maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu sifat 20 itu kalau dibagi 4 begini. Maknawiyah itu sifat Allah yang konsekuensi sifat Allah kepada makhluk. Sehingga kalau kita mengartikan maknawiyah, Allah berkuasa kepada makhluk dengan sifat qudrah. Allah berkehendak kepada makhluk dengan sifat iradah. Allah mengetahui makhluk dengan sifat ilmu. Sehingga ini konsekuensi maknawiyah ini. Lazimnya atau turunan dari sifat qudrah. Apa turunan sifat qudrah? Turunan sifat qudrah, dia berkehendak kepada makhluk. Dengan apa? Dengan sifat iradah. Sudah Ustaz? Jadi kalau ada Ustaz pernah mendengar ada salbiyah, ada maknawiyah, ada nafsiyah, ada ma'ani, pembagian sifat 20 dibagi menjadi 4. Ini berdasarkan nalar berfikir. Kalau orang tanya, gimana sih sifat itu? Kalau sekadar sifat tentang dia ada dan tidak, nafsiyah. Kalau sifatnya tidak terkait dengan sifat aktif kepada orang lain, ada sifat salbiyah. Kalau dia aktif, ada maknawiyah. Maknawiyahnya berlaku atau tidak? Ada sifat ma'ani. Berlaku atau tidak? Baru maknawiyah. Itu Ustaz. Sudah Ustaz? Nalar berfikir Ustaz. Karena ini hukum akal ya. Konsep akal. Silakan. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Nah, jadi ustaz-ustaznya dapat sikit-sikit, alhamdulillah. Takut kalau dapat banyak, cepat hilang. Boleh banyak tu. Tapi dapat sikit, nanti dapat lagi sikit, nanti dapat lagi sikit. Oh, kuat pakem dia, itu jadi nanti insya-Allah. Nah, sehingga di Pekanbaru ini tak cemas kita. Saya kira itu. Insya-Allah dilanjut dari Ustaz Hanafi. Saya mohon maaf salah dan kurang. Jumpa lagi bulan depan insya-Allah. Saya saran saja ustaz-ustazah, jangan bosan mengaji. Meskipun sering diulang, insya-Allah sering diulang itu tak membuat ustaz-ustazah rugi. Tapi ilmu itu biasanya makin diulang, pertama makin paham, yang kedua makin diulang dapat ilmu baru biasanya. Oh, selama ini begini rupanya. Saya tak tertangkap oleh saya. Itu sering begitu. Makanya membaca buku meskipun buku sama dibaca berkali-kali akan beda ilmu dapat dengan baca kesekian kali ini. Makanya para ustaz-ustaz meskipun kita kecil-kecil, tapi kalau dibaca dengan perenungan, dengan nalar yang berfikir, insya-Allah banyak ilmu yang didapat dari situ. Nah, maka saran saya, apalagi kalau mumpung dekat tinggal dari sini, usahakanlah datang. Insya-Allah tidak akan rugi. Minimal ke sini, kalaupun tak dapat ilmunya, lupa-lupa ilmu dia, dapat makan bersama, berjumpa dengan kawan, tengok-tengok juga santri ini, tengok-tengok juga kami di sini. Barangkali di rumah bosan tengok tetangga yang marah terus. Nampak kami di sini mungkin agak cerah sikit.
Nampak santri yang ngapal Quran tuh, oh senang lah nengok anak itu. Atau pikir pula kalau dapat menantu macam itu nanti. InsyaAllah jumpa lagi. Umur panjang, badan sehat, dalam keadaan taat. Semua kita semoga dimudahkan Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saudara dan kurang. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah, ada snack? Ada teh? Ibu,